Untuk melaporkan perkembangan pemeriksaan mantan lurah Grogol Selatan Asep Subahan. Ya, Lineka, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini? April, Anissa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hingga dengan saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri masih terus memeriksa mantan lurah Grogol Selatan yakni Asep Suhan. Dan tadi kalau kami lihat ini terpantau bahwa Asep Suhan tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri 1 jam lebih cepat dari yang dijadwalkan, yakni pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun Asep Suhan ini tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media dan nampak terburu-buru memasuki ruang pemeriksaan. Kalau kita berkancah pada kasus yang digali oleh penyidik Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri yakni berkaitan dengan surat palsu dalam pelarian Joko Chandra. Ini total ada 8 dokumen palsu yang digunakan oleh Joko Chandra dalam pelariannya, yang mana salah satunya tentunya adalah penerbitan KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Asep Suhan yang kala itu menjabat sebagai Lurah Grogol Selatan pada tanggal 8 Juni 2020. Padahal pada saat itu Joko Chandra masih berstatus sebagai buron dalam kasus korupsi Kesi Bank Bali. Berdasarkan pada hasil penyidikan, berdasarkan pada hasil investigasi dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, ini Asep Suhan dinilai telah melakukan kesalahan yang fatal begitu karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berkaitan dengan hukum disiplin. Karena diketahui pada bulan Mei 2020, Asep Suhan diketahui bertemu dengan pengacara Joko Chandra yakni Anita Kolopaking di rumah dinasnya untuk mengecek status kependudukan dari Joko Sugiarto Chandra. Bahkan pada tanggal 8 Juni 2020, Asep sendirilah langsung memantau dan juga memonitor bawahannya untuk menerbitkan IKTP tersebut, bahkan dengan hanya menunjukkan KTP dan juga kartu keluarga milik Joko Chandra yang tersimpan di dalam HP-nya, dan bahkan menjadi pihak pertama yang kemudian menerima IKTP dan menyerahkannya langsung kepada buronan Joko Chandra. Hal ini tentunya yang digali oleh penyidik dari Dirtipidum, bagaimana kemudian keterlibatan dari Asep Suhan dalam pelarian Joko Chandra. Hingga dengan saat ini tentunya kami masih menunggu konfirmasi resmi dari penyidik berkaitan dengan materi substansi penyidikan pada hari ini. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri yakni Brigjen Ferdi Sambo, ini rencananya Joko Chandra yang turut menjadi tersangka dalam kasus yang sama, ini akan diperiksa esok dalam kasus penggunaan 8 dokumen palsu sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Namun belum dapat dipastikan apakah pemeriksaan besok ini akan berlangsung di Rutan Salemba, tempat Joko Chandra saat ini ditahan, atau di Barreskrim Mabes Polri. Terkait dengan kasus surat jalan ini, sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan, yakni diantaranya adalah Joko Chandra, kemudian pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan yang terakhir adalah Brigjen Prasetyo Utomo, yang merupakan mantan Kakorwas PPNS. Ketiganya ini kemudian disangkakan dengan pasal berlapis dan mendapat ancaman hukuman penjara yakni 6 tahun. Kembali ke Anda, Anissa dan juga April. Baik, terima kasih Lineka Utsiki melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali, Lineka.